Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar penetapan 1 Ramadan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan informasi seputar peresmian gedung baru Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Jawa Tengah. Dan kami lengkapi dengan analisis dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas terkait metode penetapan awal bulan Ramadan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Bersama saya Ihsan Marsha, marilah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Perserikatan Muhammadiyah telah mengumumkan secara resmi penetapan awal bulan Ramadan yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014. Berdasarkan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 28 Juni 2014. Hal ini disampaikan melalui maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digelar Senin 6 Juni kemarin. Pengumuman ini dibacakan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Yunahar Ilyas yang membawahi bidang tarjih, tajdid dan pemikiran Islam. Dalam penyampaiannya, Yunahar Ilyas menyampaikan bahwa penetapan ini berdasarkan metode hisab hakiki yang selalu dijadikan sebagai acuan perserikatan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah memutuskan tanggal 1 Ramadan 1435 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pon 28 Juni 2014 Masehi. Dengan telah ditetapkan awal bulan Ramadan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka seluruh warga perserikatan secara resmi berpuasa pada tanggal 28 mendatang. Meskipun kedepannya diperkirakan akan terjadi perbedaan dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah melalui sidang isbat, warga perserikatan dihimbau untuk arif dalam menyikapi perbedaan tersebut. Ihsan Marsha, Andri Rahmawan, memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasangan capres dan cawapres tersebut mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi dan laporan terkait harta kekayaan mereka masing-masing. Agenda klarifikasi dan laporan harta kekayaan terhadap calon presiden dan wakil presiden dimulai dengan nomor urut 1, yaitu Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Mereka mengklarifikasi setelah sebelumnya kekayaan para calon presiden dan wakilnya dilaporkan. Klarifikasi harta kekayaan tersebut meliputi harta bergerak maupun tak bergerak, serta uang yang disimpan di bank. Setelah Prabowo Hatta, pemanggilan oleh KPK akan dilanjutkan sehari berikutnya dengan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala. Usai memberikan klarifikasi kepada petugas KPK, Prabowo mengatakan pihaknya telah memberikan berkas terkait klarifikasi laporan kekayaan kepada KPK beberapa hari yang lalu. Kini dirinya datang bersama Hatta untuk diverifikasi oleh KPK. Semua laporan kekayaannya dicek secara teliti, sebab KPK merupakan tuntutan negara dan rakyat untuk memerangi korupsi. Hari ini diverifikasi dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPK dengan semua komisionernya yang telah melakukan verifikasi dengan sangat lancar, sangat baik, sangat ramah, walaupun tinggi, sangat tinggi, dicek semuanya, ada koreksi, dan akhirnya juga dikasih makan siang. Kedatangan pasangan capres dan cawapres ini menjadi penanda untuk pertama kalinya mendatangi gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta untuk diklarifikasi laporan harta kekayaannya. Sebelumnya, petugas KPK menyambangi para capres dan cawapres di kediamannya masing-masing. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pasca pembubaran pertemuan aktivis 98 yang sedianya diselenggarakan di gedung Kemenpora, Kontras menilai bahwa pembubaran tersebut didalangi oleh oknum-oknum yang khawatir akan terungkapnya penculikan aktivis 98. Berikut liputannya. Meski sudah membayar penyewaan gedung dan mengantongi izin dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat, Kemenpora serta polisi telah sepihak membatalkan acara yang sedianya menjadi pertemuan para aktivis 98 tersebut.
Akibat pelarangan tersebut, sekelompok aktivis dari berbagai organisasi mengungkapkan kekecewaannya dengan menggelar aksi demo di depan gedung Kemenpora. Menurut mereka, pelarangan tersebut bentuk kembalinya aksi represif Orde Baru terhadap gerakan rakyat sipil. Sebelumnya panitia telah menyediakan 1.000 kursi untuk tamu dan pembicara di Geraha Pemuda Kemenpora. Namun tanpa konfirmasi, pada pukul 8 puluhan polisi menutup acara tersebut dan melarang panitia memasuki arena diskusi. Menanggapi pelarangan tersebut, juru bicara aktivis 98 Erwin Usman menggelar konferensi pers di kantor Kontras Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Erwin mengungkapkan bahwa pelarangan tersebut hanya bentuk ketakutan oknum-oknum yang terancam akan pengusutan kasus pelanggaran HAM pada 98. Dirinya membantah bahwa acara tersebut mengandung unsur kampanye. Aktivis 98 merupakan sekelompok mahasiswa yang pada 97-98 menggelar aksi demo menuntut Soeharto mundur dan reformasi demokrasi. Dalam aksi tersebut, 4 mahasiswa tewas dan 19 aktivis hilang. Rizky Nurul Ilmi dan Fatriadi memberitakan dari Jakarta. Anggota komunitas pemilik, pengemudi, dan pengelola angkutan bajai seluruh DKI Jakarta mendukung dan berharap terhadap pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menjadi Presiden 2014. Mereka beralasan jika Jokowi JK terpilih, pengurusan peremajaan surat izin bajai tidak dipersulit. Anggota komunitas bajai berharap dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden dapat memberi kebijakan. Di antaranya, proses peremajaan bajai dapat dipermudah. Bajai merek Toyoko yang sudah tidak ada fisiknya lagi tetap dapat diremajakan. Bajai yang surat jalannya sudah mati dapat diputihkan kembali agar bisa diremajakan. Bajai BBG yang sudah diremajakan segera dikeluarkan surat kendaraannya dan pembiayaan bisa dibantu melalui Bank DKI atau lainnya dapat dipermudah. Koordinator komunitas bajai menyatakan sikap untuk mendukung Jokowi JK menjadi presiden, sebab sebelumnya tuntutan para tukang bajai belum terselesaikan di saat menjadi gubernur Jakarta. Dan berharap kepada Jokowi menjadi presiden 2014 sehingga tidak lagi dipersulit untuk mengurus surat-surat bajai seperti saat itu dipersulit oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Puluhan kiai dan santri mengatasnamakan Kesatria Nusantara mendeklarasikan atas dukungan calon Presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa di Pesantren At-Thahiriyah, Jakarta. Prabowo Hatta tidak hadir dalam deklarasi tersebut lantaran jadwal yang padat menjelang Pilpres dan deklarasi diwakili oleh tim kemenangannya. Kendati demikian, tidak menyurutkan semangat mereka dalam menyatukan dukungan terhadap Prabowo Hatta, salah satu pengurus pondok pesantren yang juga mewakili ulama di wilayah Jakarta, bahwa sebelumnya untuk kalangan Nahdlatul Ulama atau NU banyak yang mendukung capres Prabowo Hatta. Sementara untuk kalangan alim ulama saat ini sudah memberikan dukungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, kesepakatan para tokoh NU yang di dalamnya termasuk Kiai untuk mendukung capres Prabowo Hatta sudah disepakati dalam pertemuan yang dilakukan di Rumah Polonia, Jakarta beberapa waktu lalu. Kesatria NU saat ini menggelar deklarasi yang banyak dihadiri para santri dan pendukungnya. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra mengatakan, kelompok yang mendeklarasikan hampir seluruhnya orang Nahdlatul Ulama yang memiliki kedudukan penting. Oleh sebab itu, deklarasi dukungan terhadap Prabowo yang melibatkan kiai, santri, dan banser NU membuat semangat baru bagi kemenangan capres nomor urut 1 Prabowo Hatta. Mengalirnya dukungan terhadap capres Prabowo Hatta, tim pemenangan semakin memantapkan langkahnya untuk memenangkan pasangan Prabowo Hatta menjadi Presiden 2014 hingga 2019. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa.
Dalam rangka miladnya yang ke-26, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan kembali menggelar peresmian Gedung 3 di Komplek Rumah Sakit Islam Pekajangan Kedung Muni, Pekalongan, Jawa Tengah. Manajemen Rumah Sakit Islam Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Pekajangan bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Pekalongan dan sejumlah pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan lainnya kembali menggelar peresmian gedung rumah sakit. Kali ini untuk peresmian Gedung 3 yang terletak di Komplek Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dihadiri oleh Haidar Nasir, PWM Jawa Tengah Usman Tholib, PDM Pekalongan Farid Ahwan, beserta sejumlah pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah sePekalongan. Dalam perhelatan ini, pejabat pemerintah pun juga ikut meramaikan momen peresmian gedung rumah sakit ini. Di antaranya hadir Bupati Pekalongan Ahmad Antono dan sejumlah unsur Muspida dan Muspika dari kota dan kabupaten Pekalongan. Peresmian Gedung 3 Rumah Sakit Islam Pekajangan ini langsung diresmikan oleh Bupati Pekalongan Haji Ahmad Antono beserta sejumlah pimpinan daerah Muhammadiyah lainnya dan ditutup dengan pengajian umum dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir. Saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas peresmian Gedung 3 Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Dengan harapan rumah sakit ini mampu mengejawantahkan semangat Al-Ma'un, yakni semangat untuk pengabdian, penghidmatan, melayani masyarakat di bidang kesehatan, sekaligus juga menjadi wahana untuk mengemban misi dakwah Muhammadiyah yang membawa pencerahan. Saya selaku pribadi maupun selaku Bupati Pekalongan mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan atas diresmikannya Gedung 3 RSI ini. Kenapa saya katakan kok juga seluruh masyarakat? Karena saya harapkan bahwa Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan, masyarakat Indonesia. Ini saya harapkan bisa menjadi kebanggaan tidak hanya Muhammadiyah tetapi masyarakat Pekalongan. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk keluarga besar Muhammadiyah. Saya menyampaikan ucapan selamat selaku pribadi maupun selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan atas diresmikannya pembangunan ketiga RSIP PKU Muhammadiyah Pekajangan. Mudah-mudahan dengan pembangunan ini ke depan makin akan berkembang RSIP PKU Muhammadiyah Pekajangan. Amin. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Rumah Sakit Islam dan Muhammadiyah pada umumnya dengan diresmikannya gedung RSI ini. Ini sangat membantu pemerintah daerah pada umumnya dan membantu masyarakat pada khususnya. Harapan kami yang pertama pelayanan tolong betul-betul jangan membedakan agama, ras dan golongan ya. Itu penting sekali, terutama pada masyarakat miskin. Ini jangan sampai masyarakat miskin di sini sudah dibeda-bedakan, kemudian yang jam kesmas ditarik, nah itu yang repot kita ya, jangan sampai ada masalah itu. Yang penting itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah merasa syukur dan bangga dengan perkembangan amal usaha di Pekajangan ini dalam rangka sekaligus saat ini grand opening Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah, Asrama Stikes Muhammadiyah, ISO 2000, dan itu semuanya dalam rangka meningkatkan amal ibadah Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya kita berharap semoga apa yang telah diresmikan ini betul-betul lebih membawa manfaat dan maslahat bagi umat khususnya dan bagi warga Pekalongan pada umumnya.
Dalam peresmian ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Pekalongan yang juga merupakan salah satu pendiri Rumah Sakit Islam Pekajangan ini, Haji Farid Ahwan, juga menyampaikan harapannya bagi kader-kader Muhammadiyah Pekajangan agar menjadi kader ideologis Muhammadiyah yang terus memperjuangkan cita-cita persyarikatan. Iksan Marsa dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan merupakan salah satu amal usaha persyarikatan yang sangat mapan dan aktif dalam mengabdi kepada masyarakat secara umum sejak 26 tahun silam, khususnya di bidang sosial dan kesehatan. Lantas bagaimana kilas profil dari Rumah Sakit Muhammadiyah ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Rumah Sakit Islam Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah yang telah mengawali sejarah berdirinya sejak tahun 1963 silam ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Dengan giroh kader-kader persyarikatan yang begitu gencar mewujudkan cita-cita persyarikatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan umat secara umum. Rumah Sakit Islam Pekajangan yang dulu merupakan rumah bersalin Aisyah yang kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan untuk dijadikan sebagai balai pengobatan ini mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan bimbingan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Rumani Semarang, tepatnya tanggal 17 Juni 1988, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Pekajangan resmi dikukuhkan. Salah satu pendiri Rumah Sakit Islam Pekajangan yang juga merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekalongan, Haji Farid Ahwan, menyampaikan bahwa sejarah pendirian Rumah Sakit Islam ini bermodalkan dua semangat sosial yang selalu dimiliki warga persyarikatan Muhammadiyah, yakni semangat untuk terus berbuat baik atau spirit of muhasinin dan semangat untuk berwirausaha atau spirit of entrepreneur. Warga Muhammadiyah itu atau kita memiliki dua modal sosial, yaitu yang pertama modal sosial yang saya sebut sebagai the spirit of muhsinin. Yang kedua adalah social entrepreneurs. Itulah dua modal sosial yang saya bawa di dalam merubah rumah bersalin menjadi rumah sakit. The spirit of muhsinin itu artinya setiap warga Muhammadiyah itu adalah hobinya adalah infak, beramal, menginfakkan harta, pikiran, tenaga dan hartanya, walaupun dia ada di dalam keadaan sulit apapun di jalan Allah. Kenapa begitu? Karena Allah telah menjanjikan bahwa wong sing muhsinin kuwi ora pahala tetep sing takai, tapi kamu sekalian akan saya masukkan dalam surgamu, surgaku yang kekal abadi. Fa'atsabahu wa bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Itu janji Allah. Oleh karena warga Muhammadiyah senantiasa memiliki sikap yang demikian muhsininnya, the spirit of muhsinin. Yang kedua adalah sikap social entrepreneurs. Warga Muhammadiyah itu kebanyakan kalau di dalam komunitas Muhammadiyah ketika membangun sebuah amal usaha, keuntungannya itu tidak diambil untuk keuntungan pribadi, tapi diberikan kepada masyarakat. Itulah yang disebut social entrepreneur. Namanya RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ini berdiri sudah lama, tapi didahului dengan RB Aisyah dulu tahun 63. RB yang berjalan bertahap, walaupun lambat tapi pasti. Dan yang pertama dibangun itu di depan itu tahun 2006, ya. 2006 bangunan depan jadi, terus tahun 2010 kita membuat gedung yang kedua ini yang diresmikan oleh Bapak Din Samsudin tahun 2010. Ini akhirnya pasien pun sudah banyak datang ke sini, perbankan pun tambah percaya dengan kita. Ya, kita bangun lagi 4 tahun kemudian, tahun 2014 ini yang baru saja kita resmikan, rawat inap gedung 3 yang namanya Amarilis dan Pelambuyan. Ya, itu gedung 3 untuk lebih representatif dari gedung yang lama yang kurang representatif, ya. Jadi kita kembangkan ke arah itu. Ini kita tidak menutup mata tokoh-tokoh kita yang di belakang, senior-senior kita, ya. Yang tadi Pak Kajiri atau Pak Farid Ahwan bilang generasi ketiga itu masih tetap
masih tetap semangat untuk tetap membuat masyarakat Pekajangan khususnya Pekalongan pada umumnya bisa sehat. Rumah Sakit Muhammadiyah yang mengangkat visi untuk menjadi rumah sakit yang terpercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Pekalongan dan sekitarnya ini diharapkan terus menjadi pionir dan penggerak bagi organisasi otonom persyarikatan yang tersebar di seluruh tanah air untuk membangun amal usaha kesehatan khususnya rumah sakit yang merupakan perwujudan dari cita-cita persyarikatan. Ihsan Marsha dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Di sela-sela peresmian gedung baru Rumah Sakit Pekajangan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Muhammadiyah Pekajangan juga menggelar peresmian gedung asrama mahasiswa. Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir. Berikut liputannya untuk Anda. Tepatnya tanggal 24 Juni kemarin, sejumlah pimpinan daerah dan cabang Muhammadiyah Pekalongan dan Pekajangan menggelar upacara peresmian gedung baru Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan yang diikuti dengan peresmian gedung asrama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Muhammadiyah Pekajangan. Kegiatan gunting pita dalam meresmikan gedung asrama mahasiswa ini langsung diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, di mana sebelumnya dalam kegiatan peresmian gedung baru Rumah Sakit Islam Pekajangan, beliau juga hadir memberikan tausiah dalam peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Dalam sambutannya, Haidar Nasir menyampaikan bahwa kegiatan peresmian ini tidak hanya untuk meresmikan gedung secara fisik saja, melainkan sebagai wahana membangun karakter mahasiswa yang menjadi penerus cita-cita persyarikatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Saya beberapa tahun yang lalu masih di sebelah sana. Iya, kampus 1 sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Itu karena kesabaran dan kesungguhan. Karena itu nanti setelah asrama ini diresmikan, tentu bukan sekedar bangunan fisiknya, tapi tidak kalah pentingnya adalah isi dan kegiatan yang membawa kita menjadi kader-kader terbaik Muhammadiyah yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan dan berkeahlian tinggi sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. Wakil Ketua 1 STIKES Muhammadiyah Pekajangan Emi Nurlela juga menyampaikan harapannya dengan telah dibangunnya gedung mahasiswa yang akan dijadikan sebagai pusat pembinaan mahasiswa dengan mengedepankan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan. Dan mudah-mudahan harapan kami adalah dalam adanya asrama ini nanti untuk pembinaan soft skill, yaitu pembinaan bagaimana nanti akan menjadi seorang tenaga kesehatan, yaitu menjadi bidan, menjadi perawat, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, di mana di situ dipentingkan adalah soft skillnya. Jadi tidak hanya keterampilan atau psikomotor maupun kognitifnya, tapi juga afektifnya, yaitu soft skillnya. Nah, pembinaan yang akan kami lakukan adalah terkait dengan pembinaan agama, pembinaan etika, etiket, yaitu adat sopan santun, ya, itu yang dipentingkan di sini. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan ini adalah salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang menjadi pionir pencetak kader-kader persyarikatan yang terus aktif mengabdikan diri dalam mewujudkan cita-cita persyarikatan, khususnya di bidang kesehatan, terutama untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Ihsan Marsha dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, Pimpinan Pusat Aisyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial serta Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah telah menutup secara resmi program nutrisi anak TK Bustanul Atfal Aisyah se-DKI Jakarta. Program ini bekerjasama dengan DSM sebagai suatu perusahaan nutrisi yang telah mempunyai sertifikat halal pada produknya dari Majelis Ulama Indonesia serta Majelis Ulama Singapura. Berikut liputannya untuk Anda. Program nutrisi anak ini sudah berjalan selama 1 tahun dan disosialisasikan kepada masyarakat juga anak-anak di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya realisasi dari kepedulian pimpinan Pusat Aisyah terhadap kepentingan nutrisi anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Madiastuti Kusnandar, selaku Wakil Ketua dari Majelis Kesejahteraan Sosial. Program ini tentunya disosialisasikan pertama tentu ke pengurus dulu. Pengurus Aisyah memang harus mengetahui dulu tentang program nutrisi ini. Kemudian setelah itu baru kepada kepala sekolah atau guru dan pengurus. Program nutrisi anak yang diadakan oleh Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah merupakan program lintas majelis yang didukung oleh DSM dan Indofood. Program nutrisi ini berupa makanan ringan yang bergizi dan seimbang yaitu GoFit.
Latar belakang diadakannya program ini adalah adanya survei WHO tentang sepertiga anak di dunia yang terpapar hidden hunger atau lapar tersembunyi, yang menjadikan nutrisi anak tidak seimbang. Rizky Nurul Ilmi Fatriadi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan hubungan antar agama, perwakilan Vatikan mengunjungi Muhammadiyah. Kunjungan tersebut disambut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin dengan penuh kehangatan. Kunjungan perwakilan Vatikan ke Muhammadiyah disambut dengan penuh keramahan oleh Din Samsudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kunjungan tersebut ada 3 perwakilan Vatikan yang hadir, antara lain Dubes Vatikan untuk Indonesia, Y. Antonio Guide Filipazzi, bagian dialog antar agama kepausan Father Angel Ayuso Guizot, dan Interfaith Sekretaris Paus Father Marcus Solo Kewuta. Kehadiran perwakilan Vatikan ini guna membahas kerjasama dan mempererat jalinan persaudaraan antar umat beragama. Melalui diskusi panjang, membahas masa depan generasi religius melalui pendidikan agama, seperti yang dijelaskan oleh Father Marcus Solo Kewuta, selaku Interfaith Sekretaris Dewan Paus, menjelaskan kedatangannya sebagai bentuk kunjungan ini untuk mempererat persaudaraan yang telah terjalin. Institusi-institusi Islam yang sudah cukup lama bekerja dengan kita, misalnya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah yang hari ini kita kunjung, karena kita ingin bekerja sama dan memperbaharui semangat persaudaraan dan kesetia kawanan yang sudah pernah ada, dan kita membaharui komitmen bersama untuk memajukan perdamaian dan keharmonisan dan banyak hal baru, banyak hal bagus yang menyangkut kehidupan kita bersama yang harmoni. Kerjasama yang lebih tinggi cakupannya juga akan dilakukan, namun setelah beberapa tahapan mencapai kesepakatan. Seandainya dari pihak Muhammadiyah akan mengajak Vatikan untuk bekerja sama, pintu terbuka lebar, begitu pula sebaliknya. Arina Nurrohmah, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, Perserikatan Muhammadiyah telah resmi menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 28 Juni 2014 mendatang, yakni dengan menggunakan metode hisab hakiki. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menentukan awal Ramadan lewat sidang isbat yang menggunakan metode Ruqyatul Hilal. Penentuan jatuhnya awal bulan Ramadan dapat ditentukan oleh sejumlah metode yang diantaranya melalui metode hisab dan metode ruqyah. Lantas bagaimana proses penetapan awal Ramadan Perserikatan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab, dan metode apa saja yang dapat digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah lainnya? Simak wawancara tim TVMU bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Yunal Ilyas terkait hal tersebut. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Pada zaman Rasulullah SAW belum ada di Jazirah Arabia itu ilmu hisab, ilmu falak atau astronomi, sehingga Nabi mengatakan inna qaumun la naktubu wa la nahsubu. Kita ini kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Berhitung maksudnya itu menghitung di mana posisi bulan pada saat matahari terbenam. Oleh sebab itu Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau sudah melihat awal bulan, dan nanti Idul Fitri lah kalau sudah melihat awal bulan. Fa in ghumma alaikum, kalau tidak bisa terlihat karena awan cuaca, fa akmilus syahra salasin, sempurnakanlah bulan itu menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30, atau dalam teks lain dikatakan faqduru, buatlah perkiraannya, hitunglah. Nah, tetapi kemudian dalam perjalannya, walaupun di zaman Nabi itu di India dan di Yunani sudah ada ilmu falak itu. Setelah umat Islam menguasai ilmu ini dan demikian rupa maju, apalagi zaman sekarang ya, Muhammadiyah menilai ilat kenapa kita harus menggunakan mata secara alami itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal kaidah hukum mengatakan al-hukmu yaduru ma illatihi adaman wa wujudan. Nah, dengan demikian Muhammadiyah
menggunakan metode hisab ilmu, ya. Dan metode hisab ini sudah teruji, jadi kemungkinan salahnya 3 dari 10.000 lah, ya, 30.000 kali mungkin cuma 3 kali, jadi tipis sekali kemungkinan salah. Nah, dengan demikian hadisnya sama, tetapi pemahaman terhadap hadis ini berbeda. Itulah yang menyebabkan kemudian berkembang 2 metode ini. Pada awalnya ru'yah saja, lalu berkembang menjadi hisab. Nah, sekarang dalam kenyataannya ru'yah sama ru'yah itu juga berbeda. Ada yang menganut metode ru'yah alamiah. Kalau di bagian dunia yang semuanya dalam keadaan sama, ya, misalkan dari Indonesia, dari Merauke sampai Maroko itu sudah ada yang melihat, di Maroko ada yang melihat, itu berlaku untuk semua, untuk Indonesia juga. Itu namanya ru'yah alamiah. Tapi ada yang menganut faham ru'yah iklimiah, regional gitu. Jadi kita ini beda dengan di Timur Tengah, wilayah hukum waktunya berbeda. Nah, ru'yah sama ru'yah sendiri juga berbeda. Juga ada ru'yah yang murni dan ru'yah yang pakai hisab. Ru'yah murni kayak Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kalau sudah ada yang melapor telah melihat dan sumpahnya diterima, terus besok sudah tanggal 1. Tidak peduli mau berapa derajat, mau cuma 0,00 enggak apa-apa, yang penting sudah terlihat. Sehingga dengan demikian Muhammadiyah walaupun menggunakan hisab sering sama dengan Saudi Arabia, karena sana ru'yah murni. Tapi di Indonesia ru'yahnya tidak murni, tapi ru'yah yang pakai hisab, yaitu imkaniyatul ru'yah. Dan imkaniyatul ru'yah itu juga beda-beda. Ada yang 2 derajat, ada yang maunya 5 derajat, ada yang maunya 7 derajat, ada yang mau 9 derajat. Itu sesama ru'yah. Nah, sama-sama hisab juga bisa beda. Ya, ada yang hisab hakiki, istimaknya kapan? Ada yang istimaknya qablal maghrib, dan ada yang simaknya qablal fajar, dan ada yang sekarang mengusulkan supaya awal bulan ditentukan pada saat istimak. Nah, jadi beda-beda. Ada yang hisabnya itu dibatasi oleh imkaniyatul ru'yah juga, jadi hisab campur dengan ru'yah. Ada yang hisabnya murni. Nah, Muhammadiyah menggunakan hisab murni wujudul hilal. Apa itu? Yaitu kita menetapkan awal bulan itu berdasarkan 3 kriteria. 1, telah terjadi ijma' atau komdiosi, artinya matahari dan bulan berada pada satu garis. Dan ijma' itu terjadi qablal ghurub, sebelum matahari terbenam. Nah, yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk, di atas garis 0. Berapa persen pun, walaupun mungkin 0,000 sekian, itu sudah dianggap wujud. Tidak ada ketentuan harus sekian derajat, enggak. Jadi kalau pakai analogi dengan balapan, ya Muhammadiyah menggunakan analogi ini untuk memudahkan saja. Kalau orang balap itu yang dinilai masuk finish itu yang paling depan. Tidak harus harus seluruh tubuh mobil masuk finish, enggak. Harus 2/3, enggak. Pokoknya 1 inci saja masuk, udah masuk. Makanya 0,00000 itu sudah 1 udah masuk. Apalagi sekarang 0,31, artinya sudah setengah derajat lebih sedikit. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Samar Syari, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.